Kalau lillah, diminum atau tidak, dicicipi atau tidak nasgornya, udah hilas. Yang penting dia sudah dapat pahala dengan Allah. Sebagai kewajiban istri terhadap suami, nggak dongkol gitu. Itu yang menyelamatkan. Dan dia langsung, subhanallah, maha suci Allah. Mungkin suami saya tidak meminum yang disediakan, tidak makan sarapan yang disediakan, mungkin ada rapat, mungkin ada janji, sehingga jadi husnul. Itu yang namanya subhanallah. Maha suci Allah itu berbaik sangka kepada Allah. Orang-orang yang masuk neraka rata-rata yang dungu, yang tidak pakai akal. Tapi kalau pakai common sense, dungu itu belum tentu bodoh. Orang bodoh itu belum tentu dungu. Ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku. Kalian akan mendapati mereka di kalangan Bani Israel, kalau sekarang di kalangan umat manusia, manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia dan lebih rakus daripada orang-orang musyrik sekalipun. Kalau orang musyrik berarti ada orang Islam juga rakusnya seperti, bahkan lebih melebihi kerakusan orang-orang. Nah, kalau digaitkan dengan ibadah mahdoh lagi, setelah perintah puasa dari kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Salat ya ayyuhalladzina amanu. Juga puasa ya ayyuhalladzina amanu. Nanti setelah uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum dan seterusnya, diakhiri dengan la'allahum yattaqun, dilanjutkan dengan kehidupan nyata. Makanya puasa disebut ibadatun siriyatun, ibadah siriyah, ibadah yang paling rahasia dari seluruh ibadah. Orang sholat bisa gaya-gayaan, orang haji bisa gaya-gayaan, tetapi puasa sirri, ibadatun siriyatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia yang ditimpakan atau terlimpahkan kepada kita, wajib kita bersyukur kepadanya, sehingga kita tetap diberikan jiwa istiqomah untuk menjaga dan menjalani perintah Allah, seraya kita berusaha untuk selalu meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah kita berada di tengah-tengahnya. Hadirin yang berbahagia, secara garis besar ajaran Islam mengajarkan dua hubungan utama
kaitannya dengan manusia. Yang disebut dengan hubungan yang pertama antara individu manusia. Kalimat individu manusia dalam Al-Quran itu dengan sebutan insaniyah. Maka punya kewajiban hubungan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, hubungan antara diri kita dengan orang lain yang disebut dengan hablun minan nas. Secara fundamental, ibadah mahdhah itu kepentingannya untuk diri kita sendiri. Baik kepentingan di dunia berupa ketenangan dan kelapangan serta kemudahan-kemudahan, dan nanti di akhirat kita selamat dari azab api neraka. Tetapi hablun minan nas nilainya jauh lebih besar ketimbang ibadah mahdhah. Makanya disebut ibadah ghair mahdhah dengan sesama manusia itu punya value sangat tinggi. Sehingga Rasulullah menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling berguna kepada manusia yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan ibadah-ibadah mahdhah, umpamanya sholat, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian punya masalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan penuh ketabahan dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Ya, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini dilanjutkan dengan konsekuensi kenyataan hidup. Dalam ayat yang ke-155-nya, setelah wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Kemudian wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kamu, kalian manusia, tanpa kecuali, karena ini fi'il mudhari, sedang, hal, dan istimror, berkelanjutan. Jadi ujian kepada manusia itu akan terus, sekarang dan kapanpun. Allah akan menguji kalian, sungguh kami akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu, dengan sebagian kecil saja, berupa al-ju, minal ju. Walanabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju. Yang pertama dengan rasa takut. Takut. Tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut. Ada yang takut yang bisa ditolerir, ada yang tidak bisa ditolerir. Kalau kita takut sama binatang buas, kalau jalan-jalan atau kita pergi ke hutan, takut dengan ular kobra, kalau kita ke kebun, ke sawah, ya itu namanya bisa ditolerir, itu takut seperti itu. Tapi ada takut-takut yang sifatnya abstrak,
yang seharusnya tidak perlu ditakuti. Termasuk kita takut menghadapi masa depan. Di depan kita punya anak, punya anaknya sedikit aja, takut nggak keurus. Ya, itu ada ujian seperti itu. Termasuk ada bujangan nggak mau nikah-nikah karena takut nggak bisa membahagiakan istri atau disakiti oleh istri. Itu takut. Itu sungguhnya tidak perlu takut hal-hal yang semacam itu. Atau takut hal-hal jabatannya, takut dimutasi, takut turun, takut nggak sukses dan sebagainya. Minal khauf, sebagian daripada rasa takut. Tapi dalam menghadapi rasa takut, dari sejak dahulu kala sampai sekarang dan yang akan datang, nanti terbelah dua. Ada orang yang takut itu semakin dekat dengan Allah, dan ada rasa takut itu semakin jauh dari Allah. Itu udah ya, Allah secara ekstrim mencontohkan dua kubu. Yang satu umpamanya Firaun, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Itu merupakan bencana atau ujian terberat bagi Bani Israel karena ada instruksi Fir'aun untuk membunuh semua bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan. Kenapa? Takut makomnya, posisinya itu akan bergeser kepada orang lain. Itu hanya sebuah mimpi saja yang disyaratkan bahwa kelak akan ada seorang bayi yang kelak akan menggoncangkan kuasaannya. Itu yang disebut dengan bayi Musa alaihissalam. Tapi ternyata ketakutan itu nggak ada artinya apa-apa, walaupun buat strategi ya keputusan untuk membunuh semua laki-laki. Ternyata bayi Musa selamat. Tapi ada yang semakin takut, semakin dekat dengan Allah. Contohnya yang ekstrim adalah Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman semakin kaya, semakin makhluk termasuk angin, menguasai bahasa binatang. Ya, posisinya luar biasa. Justru semakin takut semakin dekat dengan Allah. Ini contoh ya. Makanya sesungguhnya kita juga harusnya yang kita melaksanakan sholat itu ya, maka kita harus bisa mengimplementasikan dalam menghadapi rasa takut itu. Dan ayat ini diakhiri wabasyiris sabirin. Berbahagialah orang yang konsisten dalam ketaatan setakut apapun kita menghadapi ujian hidup itu. Termasuk takut pensiun gitu. Semakin dekat aja dengan Allah. Nah ini. Kemudian yang kedua, Allah menguji dengan yang namanya ju', rasa lapar, rasa tidak puas dengan keadaan. Ini juga terbagi dua. Rasa ketidakpuasan itu menyebabkan orang ambisi dan menghalalkan segala cara, tapi ada yang menghadapi rasa ketidakpuasan itu dengan jalan qanaah. Nah, ini terbagi dua. Wabasyiris sabirin. Kasihlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yang dia tidak menghalalkan segala cara karena ketidakpuasan itu, tapi justru qanaah. Qanaah itu menerima dengan sesuatu yang sekarang dengan tidak statis terus kita berusaha. Itu arti qanaah. Tapi ada yang waduh, justru merasa kurang itu menghalalkan segala cara. Sampai-sampai yang menghalalkan segala cara itu disyaratkan kepada Bani Israel tentunya, tapi untuk kita ya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku. Kalian akan mendapati mereka di kalangan Bani Israel, kalau sekarang di kalangan umat manusia,
Manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia dan lebih rakus daripada orang-orang musyrik sekalipun. Kalau orang musyrik berarti ada orang Islam juga rakusnya seperti bahkan lebih melebihi kerakusan orang-orang. Nah, kalau digaitkan dengan ibadah mahdoh lagi, setelah perintah puasa dari kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum lalakum tattaqun, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Salat ya ayyuhalladzina amanu. Juga puasa ya ayyuhalladzina amanu. Nanti setelah uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum dan seterusnya, diakhiri dengan la'allahum yattaqun, dilanjutkan dengan kehidupan nyata. Makanya puasa disebut ibadatun sirriyatun, ibadah sirriyah, ibadah yang paling rahasia dari seluruh ibadah. Orang sholat bisa gaya-gayaan, orang haji bisa gaya-gayaan, tetapi puasa sirri, ibadatun sirriyatun. Artinya karena landasannya iman, nggak ada orang yang berani curang berpuasa di hari Jumat bulan Ramadan, antri di keran wudhu, kalau umpamanya berkumur, haus, telan sedikit juga nggak ada yang tahu. Atau ibu-ibu, istri kita masak di rumah, haus padahal nggak ada orang, bisa mencicipi. Kenapa dia lakukan? Karena siri. Ya, karena itu kaitan dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu kaitannya dengan ayat puasa. Allah itu dekat, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, setelah itu dilanjutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalinas bil ismi wa antum ta'lamun. Tuh diimplementasikan. Jadi puasa itu yang tadi rahasia itu harus diimplementasikan. Kalau Allah tiba-tiba menyatakan jangan kamu memakan harta sesamamu. Sesama itu bisa saudara ahli waris, bisa klien, bisa sama-sama memiliki saham dalam perusahaan atau dalam bisnis. Jangan kamu memakan harta orang lain atau sesamamu dengan cara batil. Bagaimana caranya? Diperkarakan ke pengadilan, kemudian dengan cara menyogok hakim untuk menguasai sebagian harta milik orang lain dengan jalan dosa, padahal tahu bahwa itu bukan miliknya. Dan ini terjadi sekarang. Banyak orang yang mengaku-ngaku tanah miliknya, apalagi kalau dalam sesama keluarga ahli waris itu dengan cara ya yang serakah lah, itu begitu, dan tidak lepas. Demikian perusahaan. Pokoknya kalau kita baca media banyak, siapa yang punya duit itulah yang memenangkan perkara. Kalah di pengadilan negeri, kasasi, pengadilan tinggi, kalah juga terus sampai ke MA, ya naik ke pengadilan tinggi, kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Siapa yang punya duit itu yang sering makanya ada disebut dengan mafia pengadilan. Jadi Al-Quran sudah ngasih tahu. Padahal kalau Syria berarti dia harus menyadari bahwa itu bukan miliknya. Makanya orang-orang yang masuk neraka rata-rata yang dungu, yang tidak pakai akal. Tapi kalau pakai common sense, dungu itu belum tentu bodoh. Orang bodoh itu belum tentu dungu. Ya, contoh umpamanya, kenapa banyak sekali bahkan Allah mengumpamakan seburuk-buruknya makhluk
termasuk manusia, inna syarrad dawab indallah asumul bukmul ladzi, ya, alladzina la yaqilun, mereka yang tidak pakai akal. Ya, jadi makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah mereka yang sungguhnya yang bisu tuli tidak mempergunakan akal. Makanya banyak ayat-ayat yang selalu termasuk orang-orang kafir, masalul ladina kafaru kamasali yan'iqu, ya, bima la yasma'u illa du'a wa nida'a summun bukmun alladzina la yaqilun. Begitu. Jadi pembunuhan orang kafir adalah seperti penggembala yang memelihara gembalaannya, ya, melihara gembalaannya, memanggil yang tidak mendengar kecuali yang didengar hanyalah yang biasa dipanggilkan. Mereka bisu tuli karena tidak pakai akal. Makanya perumpamaan sedahsyat itu tadi seperti penggembala karena tidak pakai akal. Makanya Islam itu agama akal. Kalau orang pakai akal murni, makanya dia tidak akan ngaku-ngaku orang lain sehingga dibawa-bawa ke pengadilan. Nggak bakalan. Ya ini konsekuensinya. Yang ngerasa lapar itu akan seperti itu. Dan itulah harusnya siri itu harusnya menunjukkan ketakwaan. Agar kita bertakwa, salah satu dimensi takwa adalah at-taqwa huna, di dalam dada kita. Kalau kita punya ketakwaan, sehingga Rasulullah mengatakan orang mau zina, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Orang mau berzina dikala ada iman, maka zinanya nggak akan jadi. Siri. Wadah, ya, di hotel tersembunyi, hotel bintang 5, nggak ada CCTV, nggak ada apa, pokoknya rapih lah. Tapi kalau orang bertakwa nggak jadi, zinanya nggak jadi. Nah ini implementasi. Demikian pula dalam persoalan-persoalan duniawiyah lainnya. Demikian pula haji. Haji juga begitu. Makanya haji mabrur, awas kok di akhir setelah Allah menyatakan wazkurullaha, ya, fi ayamin ma'dudat faman ta'azzala fi yaumaini fala isma alaih wa man ta'akhara fala isma alaih liman ittaqa. Yang namanya kalau kita di Mina di hari-hari tasyrik itu, paman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Kalau kita ngambil nafar awal nggak ada masalah, nggak usah diributin. Wa man ta'akhara fala isma alaih liman ittaqa, bagi orang yang punya prinsip takwa. Tapi setelah ayat itu Allah ngasih tahu, dalam kehidupan termasuk orang yang habis haji, apa kata Allah? Wa minan nasi mayyujibuka qaluhu fil hayati dunya wa yushhidu ala ma ya wa yushhidullah ala ma fi qalbi wa huwa alladul khisam. Ada sebagian manusia, dan khitabnya kepada manusia yang setelah haji itu, yang perkataan tentang dunia itu memukau, selalu membawa-bawa Tuhan, bawa-bawa Allah, dipersaksikan dengan kalimat demi Allah, tapi sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata di dalam Islam, musuh yang nyata terhadap agama Islam itu sendiri atau terhadap umat Islam. Ini artinya apa? Makanya
Wala rafasa wala fusuqa wala jidala. Al haju asyurun maklumat paman farada final hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu bukan hanya ketika haji, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya orang kenapa haji itu diawali dengan perintahnya walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah bagi umat manusia. Ya, jadi manusia itu berhaji karena Allah. Walillahi ala nas hijjul bait. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan olehmu haji dan umroh lillah. Lillah itu ya tadi. Kemudian sampai kepada nanti kita dalam doa mengawali kita sholat. Di antaranya kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau sudah lillah, maka itu akan mengentengkan hidup kita. Kenapa? Allah menyuruh kita haji lillah, sholat lillah, apapun karena Allah. Wujudnya dalam kehidupan, implementasinya, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Ya kan, jadi kalau orang Islam itu cintanya kepada Allah itu ya supremasi nomor satu. Tapi kalau mereka orang-orang musyrik, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Jadi orang-orang musyrik cintanya terhadap sesuatu itu, entah itu berhala, entah itu matahari, entah itu patung, entah itu kedudukan, entah itu apapun, ya, sebagaimana cintanya kepada Allah, termasuk kedudukan. Nah ini makanya kenapa harus lillah? Kalau lillah itu sungguhnya mengentengkan diri kita hidup. Contoh, kenapa kita harus cinta kepada Allah nomor satu? Kenapa? Kita jadi suami, waktu kita akad, itu kan akadnya janjinya dengan Allah. Makanya ayuhan nas fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, amanat Allah. Jadi kalau umpamanya dengan Allah, artinya disuruh menunaikan tupoksi kita sesuai dengan waktu kita jadi apapun lillah. Umpamanya gini, istri kalau jadi istri lillah, ya, umpamanya menyediakan sarapan pagi, kopi, atau dengan nasgor. Kalau lillah, diminum atau tidak, dicicipi atau tidak nasgornya, udah hilas. Yang penting dia sudah dapat pahala dengan Allah. Sebagai kewajiban istri terhadap suami, nggak dongkol gitu. Itu yang menyelamatkan. Dan dia langsung, subhanallah, maha suci Allah. Mungkin suami saya tidak meminum yang disediakan, tidak makan sarapan yang disediakan, mungkin ada rapat, mungkin ada janji, sehingga jadi husnul. Itu yang namanya subhanallah. Maha suci Allah itu berbaik sangka kepada Allah.